masih beruntung. Setiap bulan ada gaji. Coba yang dijual di luar. Gimana mau ngasih makan mereka? Ini masalahnya punyanya orang miskin. Kalau mereka doa bersama orang miskin itu kompak, doa bareng amblas itu. Gus. Bakso sembako? Ada. Wah, ini. Memang pendapatannya Agus berapa? Boleh tahu? Sebulan. Kecil gitu. Kita perlu kaji sedikit deh. Coba kira-kira kalau kita tanyakan kepada donatur yang memberikan donasi melalui Yayasan Tenovi, kalau ternyata para donatur misalkan menarik diri untuk membantu saudara Agus, apa yang terjadi, Mas? Ini tidak bisa terjadi loh, nggak bisa mendapatkan bantuan loh. Saya bilang ini tuh kegiatan sosial, ini tuh nirlaba, ini tidak ada keuntungan, ya, yang seharusnya para pihak ini tahu, gitu loh. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh saudara Novi, bukan saudara Novi ya, ini dilakukan oleh para donatur. Misalkan saya salah satu donatur, kan didata dengan lengkap. Oleh siapa? Oleh yayasannya saudara Novi. Misalkan saya buat surat pernyataan sebagai donatur, saya menarik diri untuk membantu donasi saudara Agus. Ternyata apa yang saya lakukan, misalkan donatur itu mengikuti. Yang misalkan akhirnya 90% para donatur untuk mendonasikan kepada Agus itu tidak mau mendonasikannya. Itu sah-sah saja loh Mbak. Itu sah-sah saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang didapatkan? Kemanfaatan apa? Ya, ini tuh kegiatan sosial. Jangan dicampur dengan intrik politik lah, intrik drama lah, ya, yang akhirnya bias, Mas. Sekarang maaf, kalau itu dilakukan oleh pihak donatur, yang katanya dari pihaknya saudara Agus, tinggal diserahkan saja, dikembalikan, lalu mereka cabut laporan, selesai gitu. Mohon maaf loh, ini harus ada saksi ahli, ya, dari pihak Kemensos minimal ini, dari para penyidik, ya. Agus Ali makin merana nih guys, usai gagal dapat sisa uang donasi sebanyak 1,3 miliar. Ternyata sebagian besar donatur tak rela uangnya diserahkan ke Agus. Bahkan tim kuasa hukum dari para donatur kini sudah maju ke Kementerian Sosial bersama Pratiwi Novianti. Sementara itu Agus makin menderita dengan polemik yang ada. Bukan hanya gagal menguasai sisa uang donasi, Agus juga sudah tidak bisa berobat lagi menggunakan BPJS. Terakhir Agus hanya mengandalkan uang pemberian kuasa hukumnya Krisna Mukti dan donasi dari rekan Farhad Abbas. Agus yang sempat sesumbar tak butuh uang donasi kini pun mengharapkan Pratiwi Novianti untuk datang ke rumahnya. Gitu guys, kita benar ke Kemensos tadi. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu lah. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar Agus di sini dari siapa sih Bapak? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung ingin cantik gitu kan. Iya, intinya lapor dulu. Iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya, kalau gue denger dan satu orang lagi laki-laki, aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya. Nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener enggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang Mirip suaranya, saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus ngasih kabar Agus di sini dari siapa sih Bapak? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Ya, kan saya bertelepon sama Agus.
Oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya Gus? Beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, Agus sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu bapak-bapak. Saya tiba-tiba dibawa kayak gitu aku nggak tahu. Di bawah kayak gitu aku nggak tahu kan gitu kan. Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu nih kamu bukan Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Ini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, Iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung ini cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya, ini Agus ya, Agus lu bukan si Gus. Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? iya, intinya, iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya benar tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu aku nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, Iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung ini cantik gitu kan. iya, intinya, iya paham. Paham. Saya juga awalnya seperti Ini itu. siapa? Bapak-bapak ini Karena siapa saya ya? mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Krisnamurti menghimbau pihak Novi untuk tidak melaporkan Agus. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta, apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti, apa yang mau dilaporkan, Baru rencana sih, ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan, orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga, janganlah kita menari-menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu, ya kan ini lihat ini orang buta, pakai nurani sedikit lah, gitu aja ya. Seru banget nih ya. Salah satu foto terbaru Tenopi yang dimana tadi Cici coba untuk ngintip-ngintip ya. Ada hal apa yang terbaru? Ternyata di sini tuh ada perkumpulan dimana ada Pablo Benua, ada istrinya, ada Tenopi, dan ada salah satu tim pengacara dari donatur. Sepertinya sih ini kayaknya lagi membahas polling yang akan segera ditutup. Nah, jadi makin seru kan. Kita sebagai netizen ini masih penasaran ya, akan mau kemana nih arah uang donasi Agus. Jadi buat para donatur yang belum isi polling surat kuasa, jangan lupa isi polling surat kuasanya secepatnya karena sudah mau ditutup. Jadi biar kita semua tahu nanti akan kemana nih arah uang donasi Agus dan disahkan oleh pengadilan langsung. Seru nih. Udah gak sabar nih Cici nih. Oh my god. Kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Kan awalnya tujuannya kan kebijaksanaan, tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya. Jadi setelah sini kita harus departemen sosial jadi sosial gitu jadi ya kan, betul nggak?